Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Tentunya puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan entah itu kesehatan dan juga kesempatan masih bisa menuntut ilmu di majelis ini. Juga sholawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui beliaulah agama yang Allah ridhoi ini sampai kepada kita semua. Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, insya Allah di dalam kajian hari ini kita akan belajar tentang menjaga lisan. Kitab yang insya Allah kita kaji adalah kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ibu-ibu, kenapa kita membahas menjaga lisan? Karena kebanyakan orang tidak memperhatikan lisannya. Betul atau tidak? Betul ya. Karena lisan ini bisa disebut lebih tajam dibandingkan alat yang lebih tajam lainnya. Betul? Nah, misalkan kalau kita ibu-ibu masak, misalkan terluka, itu sembuhnya seminggu 2 minggu, itu perkiraan ya. Tapi ketika lisan kita melukai hati orang lain, itu mungkin tidak akan sembuh. Mungkin saja sembuh tapi tidak akan cepat sembuh. Ya, maka dari hal itu kita harus tahu dan belajar apa saja yang harus kita pelajari tentang menjaga lisan. Di sini kita masuk ke bab menjaga lisan, ibu-ibu semuanya. Jadi Imam Nawawi rahimahumullah membagi bab per bab itu membahas tentang tentang adab. Salah satunya menjaga lisan ya. Imam Nawawi ada yang tahu beliau siapa? Nah, beliau itu adalah salah satu ulama yang masyhur ya. Beliau bermadhab Asy-Syafi'i dan beliau juga pas kecil sebelum balik sudah hafal Al-Qur'an. Luar biasa atau tidak? Masya Allah. Kita doakan semoga anak cucu kita seperti beliau menjadi ulama yang besar dan hafal Al-Quran. Kita masuk insya Allah ke pembahasan yang pertama, yaitu bab menjaga lisan. Qala muallifu rahimahumullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
Jadi semua perbuatan kita, ucapan kita ada yang mengawasi, ya ibu-ibu semuanya. Dan Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Allah itu maha melihat, guys. Maha melihat. Selalu mengawasi kita atau tidak? Selalu mengawasi kita. Begitupun lisan kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita misalkan bicarakan terhadap orang lain, apakah itu melukai orang lain ataukah itu tidak melukai, Allah itu tahu. Allah itu maha tahu. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, saya telah menyebutkan sebelumnya apa yang Allah jadikan mudah bagiku dari jenis-jenis zikir yang disunahkan. Saya juga ingin menyertakan bersamanya hal-hal yang dibenci dan dilarang dari perkataan seseorang. Ya, maksudnya perkataan-perkataan yang jelek. Itu. Jadi Imam Nawawi di sini menjelaskan kepada kita agar kita bisa menjaga lisan kita, ya. Dan ketahuilah, kata beliau, bahwa setiap orang mukallaf harus menjaga lisannya. Maksudnya mukallaf di sini itu siapa? Kita semua. Entah laki-laki, entah perempuan, entah yang besar, entah yang kecil, harus menjaga lisan kita. Ya. Dari segala jenis perkataan, kecuali terhadap pembicaraan yang mengandung manfaat. Contohnya, ibu-ibu ngobrol sama ibu-ibu yang lain, membicarakan misalkan tentang resep masakan. Gimana nih resep masakan untuk kita masak untuk suami kita misalkan. Nah, itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Tapi kalau misalkan berkumpul, ibu-ibu berkumpul nih sama ibu-ibu yang lain, tapi yang dibicarakannya itu sesuatu yang tidak baik, contohnya tentang gosip dan yang lain-lain. Sering atau tidak? Kadang kebanyakan ibu-ibu yang sering, ya, bukan cuma ibu-ibu saja, tapi laki-laki juga ada. Tapi kebanyakan perempuan itu lebih suka gosip, ya. Maka menurut as-sunnah, jadi beliau melanjutkan kembali perkataannya, ia lebih baik memilih bersikap diam, sebab membicarakan yang berstatus mubah, yani yatakallam syai'an mubah, membuka jalan kepada perbuatan yang haram dan makruh, katanya. Dan yang demikian ini banyak sekali terjadi. Sedangkan keselamatan adalah suatu keberuntungan yang tiada taranya. Nah, di sini kita akan tahu dari hadis-hadis, ya. Jadi bagaimana sih Rasulullah itu melarang kita berbicara yang tidak baik dan harus berbicara itu sesuatu yang bermanfaat? Apa saja sih? Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaumul akhir, hendaknya ia berbicara yang baik atau diam, ya, daripada kita berbicara yang tidak jelas, entah itu misalkan perkataan itu melukai orang lain, mending kita diam saja daripada dosa, ya. Hadis ini yang telah disepakati, hadal hadis disepakati kesahihannya. Jadi hadisnya sahih, ya. Ada sahih, hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ya, ada yang hasan, ada yang palsu juga, ibu-ibu semuanya. Dan di sini martabat dari hadis ini adalah sahih. Dalil ini jelas bahwa seseorang tidak boleh berbicara kecuali pembicaraannya yang baik-baik saja, ya, mengumpulkan tentang apa, misalkan berkumpul berbicara tentang agama seperti ini,
berkumpul misalkan ibu-ibu, sesama ibu-ibu berbicara, berdialog tentang masalah agama, itu baik atau tidak? Baik. Ya. Jadi ini yang disarankan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Maka jika seorang ragu-ragu apakah suatu pembicaraan itu mengandung manfaat, aula atau tidak, maka janganlah berbicara. Sekiranya ibu misalkan kalau ngobrol sama temennya, misalkan kata-katanya itu ragu-ragu nih, apakah kata-kata tersebut bisa melukai orang lain atau tidak. Kalau ragu-ragu, kayaknya ini takut melukai dia, lebih baik jangan dikatakan. Ya, lebih baik jangan dikatakan, karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berbicara diam atau berbicara baik, maksudnya atau diam. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, waqad qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, idza arada al-kalam fa'alayhi an yufakkir qabla kalamihi fa in dhaharat al-maslahatu takallam wa in syakka lam yatakallam hatta tadhhar. Jadi beliau menjelaskan bahwa apabila seseorang hendak berbicara, maka hendaknya dia berpikir sebelum berbicara, bukan berbicara dulu terus berpikir. Kadang suka gitu atau tidak? Suka begitu ya. Dan insya Allah setelah kita melaksanakan thalabul ilmi ini, kita bisa menahan hal tersebut. Ya, jadi Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apabila seorang hendak berbicara, maka hendaknya dia berpikir sebelum berbicara. Ya, jadi sebelum kita berkata, kita harus pikirkan dulu, apakah itu baik, apakah itu melukai orang lain atau tidak, apakah itu bermanfaat atau tidak. Kalau misalkan sudah dipikirkan, oh ini kayaknya baik, tidak jadi masalah, oh ini kayaknya ketika diucapkan kepada orang lain tidak melukai hati orang lain, oh ini kayaknya nggak apa-apa untuk diucapkan. Tetapi kalau misalkan sudah dipikirkan, oh ini bahasa nggak baik kepada orang lain, bahasa ini ternyata menyinggung orang lain, maka jangan diucapkan. Ya. Ini sangat bermanfaat sekali nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka di sini berlanjut perkataan beliau, dia hendaknya dia berbicara, dan jika dia meragukannya, maka dia jangan berbicara sampai dia menjernihkan keraguannya. Seperti yang dikatakan barusan, berpikir dulu sebelum berucap. Gitu. Kadang dosa yang tidak terasa itu ibu-ibu semuanya lewat lisan kita, betul atau betul? Betul ya? Ya. Ucapan kita itu bisa melukai hati orang lain, bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan apa? Gimana? Pertengkaran. Betul atau tidak? Betul. Bisa dari lidah yang tidak bertulang ini bisa banyak timbul masalah. Itu ya. Contohnya ketika kita lihat di televisi gosip dan yang lain, itu seakan sepele, seakan biasa saja perbuatan itu, padahal itu dosa. Mengumbar aib, berbicara tentang kejelekan orang lain, wa iyadzubillah apa? Iya, iya kesana sini, padahal belum tentu benar. Ya, kalau kita misalkan yang di rumah ibu-ibu semuanya ketika menanggapi atau melihat hal tersebut, apa yang kita lakukan? Menontonkah atau misalkan jangan sampai kita menonton? Matiin saja televisinya, karena itu bisa membawa kita kepada sesuatu perbuatan yang tercela. Ya, jadi aib orang lain diumbar melalui televisi.
Apalagi sekarang zamannya zaman medsos ya, ibu-ibu semuanya ada Facebook, ada Twitter. Aduh, banyak sekali menjadi pintu-pintu dosa bagi kita semua. Tinggal kita berpikir dan menyaring itu semua. Kalau yang bermanfaat kita konsumsi, kalau tidak kita tinggalkan. Tapi kita langsung lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Abu Musa al-Ash'ari berkata, meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertanya, ya Rasulullah, manakah Muslim yang terbaik? Muslim yang terbaik manakah, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Barang siapa yang orang-orang Muslim selamat dari lidah dan tangannya, ucapannya tidak melukai orang lain, berkata kotor dan yang lain-lain, maka dia selamat. Dan juga tangannya tidak berbuat kejelekan, tangannya tidak menzalimi orang lain. Itulah orang-orang yang sebaik-baiknya seorang muslim. Jadi jelas ya ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW itu adalah qudwah bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sebagai suri tauladan bagi kita semua. Agar apa? Kita hidup menjadi benar dan kita juga menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini itu akan dihitung. Amal ibadah kita, kejelekan kita, dosa kita, semuanya akan dihitung nanti, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sahabat juga meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah, katanya. Terjemahannya, barang siapa yang dapat menjamin bagiku bahwa ia akan menjaga apa yang berada di antara kedua rahangnya, yaitu apa? Lidahnya. Kedua rahangnya itu adalah lidahnya, ya. Dan apa yang berada di kedua kepahanya yang di bawah ibu kehormatannya, barang siapa yang menjaga itu, maka kata Nabi apa? Aku menjamin surga. Maksudnya ini berita ya, tetap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan orang itu masuk surga dan tidak. Jadi jelas sekali ibu-ibu semuanya, ya. Lisan ini sangat-sangat kita harus perhatikan, karena banyak sekali orang mungkin penyebab dari pembunuhan, penyebab dari kezaliman, penyebab dari kebulian dan yang lain-lain perkara-perkara jelek itu disebabkan oleh lisan. Itu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan, innal abda yatakallam bi kalimati ma yatabayyan fiha, katanya, yazal biha ila nari ab'adu mimma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang mengucapkan kata-kata, ia tidak menyangka bahwa ucapannya menyebabkan ia tergelincir di neraka lebih jauh dari jauhnya antara timur dan barat. Ya, dosa lisan itu tidak terasa, ibu-ibu semuanya. Orang itu asal ngucap, entah itu buat diri sendiri ataupun orang lain. Untuk diri sendiri, kalau misalkan berucap sembarangan itu bisa jadi doa ya. Nah, begitupun kepada orang lain, jangan sampai kita mengucapkan segala sesuatu yang jelek, entah itu mencela, entah itu menggibahi, entah itu apalagi ibu-ibu semuanya, membuli dengan kata-kata, mengolok-olok, itu tidak boleh, ya. Dalam riwayat Al-Bukhari terdapat lafaz ab'adu mimma bainal masyriq, lebih jauh dari jarak antara barat, dari jarak antara barat, tanpa menyebut timur.
Arti kata-kata yatabayyan di sini tidak menyangka, yakni dia tidak berhenti untuk mempertimbangkannya. Ya. Apakah pembicaraannya baik atau tidak? Gitu. Dan di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata seperti ini. Jadi banyak sekali ya Ibu hadis-hadis ini. Intinya apa? Intinya supaya kita bisa menjaga lisan, ya. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menyebutkan hadis-hadis tentang yang berkaitan dengan menjaga lisan ini. Nah, salah satunya lagi yaitu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Apa nih terjemahannya? Baik, kita bacakan. Sesungguhnya seseorang mengatakan kalimat yang Allah ridhoi, ridwanillahu, yang Allah ridhoi, dan ia tidak menaruh perkataan terhadapnya melainkan Allah akan mengangkatnya, katanya. Yarfa'uhu itu mengangkat, Ibu. Mengangkatnya beberapa derajat. Ya, beberapa derajat. Sesungguhnya seorang hamba mengatakan kalimat yang dimurkai Allah dan ia tidak menaruh perhatian terhadapnya melainkan ia terjerumus dengan sebab kalimat tersebut kepada neraka jahanam. Ini penyebabnya apa? Lidah kita, perkataan kita kalau kita tidak dijaga ya seperti ini, ya. Dan ibu-ibu semuanya, kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati kita semua agar kita hidup rukun, ya, hidup damai, hidup misalkan aman, betul. Dan juga hendaknya kita selalu melatih diri agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Terkhususnya menjaga lisan. Bukan hanya menjaga lisan saja, tidak, melainkan perbuatan yang lainnya, menjaga pandangan, menjaga telinga, menjaga tangan, menjaga diri kita, kaki kita, semuanya, ya, harus menjaganya agar tidak sampai dipakai untuk perbuatan yang zalim. Nah, di tangan kita dipakai untuk apa? Menolong orang. Lidah kita dipakai untuk apa? Untuk berzikir. Untuk apa lagi, Ibu? Untuk misalkan untuk seperti kajian seperti ini pakai lisan kan? Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Tapi kalau misalkan dipakai untuk mencela, gimana? Dosa. Itu yang tidak boleh, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tuh. Nah, di sini diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah meriwayatkan bahwa dia berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni, ya, beritahukan kepadaku sesuatu yang dapat kupegang teguh." Beliau bersabda, "Qur Rabbi Allahu tsumma istaqim." Katakanlah Allah Tuhanku, kemudian istiqomah. Terus aku berkata, kata Sufyan barusan, "Qultu ya Rasulullah, apa yang harus paling aku takuti?" katanya. Beliau sangat ingin penasaran ya, menanyakan apa yang harus aku takuti, kata beliau. Kemudian beliau memegang lidahnya dan berkata, "Ini," katanya, lidah, hati-hati dengan lidah. Ya, wa iyadu billah. Ibu-ibu semuanya, kita tahu bahwa Naam, Ibu. Naam, mungkin pertanyaannya di akhir saja, Ibu ya. Afwan. Nanti insya Allah di akhir ada, kalau misalkan ada yang mau bertanya, tafadhol. Ya.
Jadi apa kata Rasulullah? Kata Sufyan bin Abdullah menanyakan kepada Rasulullah, apa yang harus aku takuti? Lisan, sambil megang seperti ini. Ini hadisnya diriwayatkan adalah sahih ya derajatnya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya. Hadis ini hasan sahih. Kemudian Ibnu Umar juga meriwayatkan hadis. Banyak tidak Ibu hadisnya tentang kita harus menjaga lisan? Banyak ya, banyak sekali, masya Allah. La tukthiru al-kalama bi ghairi dzikrillahi fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillahi qaswatun liqalbi wa inna ab'adan nasi minallahil qalbu al-qasi, katanya. Janganlah kalian berkata banyak tanpa berzikir kepada Allah. Banyak ngomonglah tanpa ada faedahnya. Itu sangat tidak disarankan ibu-ibu semuanya. Berbicara tentang apa namanya? Jadi ada lalar juga ini ikut kajian. Jadi kalau misalkan perkataan itu tidak bermanfaat, itu jangan sampai lah. Jangan sampai kita banyak berbicara tanpa ada manfaatnya. Tetapi kecuali ketika dia banyak berbicara diisi dengan berzikir kepada Allah, itu malah sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan, ya, karena katanya ya, sesungguhnya berbicara terlalu banyak tanpa berzikir kepada Allah mengeraskan hatinya. Qaswatul lil qalbi, katanya, mengeraskan hatinya keras. Ibu, apalagi diisi dengan ghibah, betul, dengan adu domba, mengejek, membuli. Wah, apalagi itu makin parah itu. Mengisi atau banyak berbicara tanpa ada faedahnya juga, itu bisa mengeraskan hati. Apalagi berbicara buruk. Abi Hurairah meriwayatkan hadis lagi ini, Ibu. Jadi Abu Hurairah ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang Allah menjaga dari kejahatan, syarra itu kejahatan, keburukan, apa yang berada di antara kedua rahangnya. Redaksi hadis ini sama ya seperti redaksi hadis yang sudah tadi disebutkan, yaitu dari di antara kedua rahang, yaitu lidah ya ibu-ibu semuanya. Dan kejahatan apa yang berada di antara kedua pahanya akan masuk surga. Menghindari zina dan yang baik, menjaga kehormatannya, dia akan masuk surga. Menjaga lisan, menjaga apa yang ada di ya kehormatan itu ya Bu ya, kehormatannya maka akan masuk surga. Hadis ini hasan. Meriwayatkan, aku berkata, ya Rasulullah, bagaimana memperoleh keselamatan? Beliau bersabda, amsik alaika lisanak waliyasaqqa baituka wabki ala khati'atik. Kendalikanlah lidahmu. Amsik. Coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berihtimam, sangat memperhatikan tentang daging yang tidak bertulang ini, ibu-ibu semuanya. Amsik alaika lisana, peganglah lisanmu, karena banyak sekali masalah dari lisan tersebut. Ya, mulutmu harimaumu, ada istilah seperti itu ya, ibu-ibu semuanya. Waliyasa'ka baituka, tetaplah di dalam rumahmu, katanya, dan hapuslah dosamu. Jadi banyak sekali ibu-ibu semuanya dari menjaga lisan ini, karena kita tahu hancurnya suatu negara, hancurnya suatu kelompok, hancurnya persaudaraan, hancurnya keluarga itu bisa didampakkan oleh lisan kita.
Misalkan wa'iyadzubillah, misalkan ibu lagi rukun-rukunnya sama siapa, sama suami, misalkan ada orang yang mengadu domba lewat kata-kata. Kata-kata keluar dari mana? Dari mulut, digerakkan oleh lisan. Ya, penyebabnya adalah lisan. Ya. Kita bacakan lagi hadis selanjutnya supaya kita mendapatkan faedah banyak dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu kalami ibni Adam alaihi la lahu illa amrun bima'rufin aw nahyu 'anil munkarin aw dzikrullahi ta'ala. Sesungguhnya perkataan anak Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasnya yaitu dicatat sebagai keburukan dan bukan untuknya dicatat sebagai kebaikan, maksudnya kecuali amar ma'ruf nahi munkar dan zikir kepada Allah. Jadi seorang mukmin yang baik itu apa? Mempergunakan lisannya untuk berbuat kebaikan atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dipakai untuk bergibah, bukan dipakai untuk menjelekkan orang lain, bukan dipakai untuk apa lagi? Banyak sekali ya ibu-ibu, mungkin sekarang tidak kepikiran apa saja, tapi kita harus menahannya kalau misalkan lidah ini dibawa kepada hal-hal yang jelek, entah apapun itu, ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjelaskan, qultu, aku berkata, katanya, ya Rasulullah, akhbirni, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an azimin wa innahu layasirun ala man yasarahu Allahu ta'ala alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumur ramadana wa tahujjul baita. Ya. Engkau telah bertanya, katanya, tentang perkara yang besar, dan sesungguhnya itu adalah mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau menyembah Allah, la tusyrik billah. Ya. Syirik tahu ibu? Syirik itu ibadah kepada selain Allah. Kalau kita selamat dari kesyirikan, maka kita bisa masuk surga. Dan janganlah menyekutukan sesuatu dengannya. Itu syirik tadi. Makna dari syirik, misalkan sujud, ibadah, sholat bukan kepada selain Allah, berdoa bukan kepada selain Allah, syirik atau bukan? Syirik. Doa itu kan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu keluar dari mana? Dari lisan. Nah, salah satu diciptakannya lisan kita itu disuruh untuk apa? Salah satunya untuk berdoa, berkata yang baik-baik, berzikir dan yang lain-lain. Kita tahu ibu-ibu semuanya, seperti sekarang yang sangat muncul di televisi yang menjadi konsumsi bagi kita semua. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak takut akan dosa, tidak tahu tentang hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekarang marah. Ya, acara apa? Acara gosip. Acara apa? Acara mengumbar aib. Betul? Ada acara misalkan dua artis saling berbicara mengumbar aibnya. Nah, itu kan lisannya dipakai buat kezaliman itu. Entah itu menjelekkan diri sendiri, entah itu menjelekkan orang lain. Itu sangat tidak diperbolehkan. Lisan itu tidak dipakai untuk itu, ibu-ibu semuanya. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitab ini beberapa hadis itu untuk itu, supaya kita paham
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat memperhatikan hal ini. Apalagi sekarang di zaman yang banyak fitnah, banyak cobaan, ya ibu-ibu semuanya. Contohnya ketika kita misalkan bertetangga, bagaimana ucapan kita supaya dijaga? Contohnya ketika kita misalkan dalam keluarga, bagaimana caranya supaya lidah kita tidak berdampak jelek, ya, maksudnya tidak melukai anak kita, tidak melukai suami kita dan yang lain. Itu harus dijaga, ya. Jadi sangat banyak sekali ya mungkin perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari disebabkan oleh lisan kita. Imam Nawawi rahimahumullah juga berkata, adapun yang lebih disukai bagi orang-orang yang berusaha dalam kebaikan dengan diam. Diam itu emas katanya, ya. Maksudnya emas diam itu dia daripada berkata jelek, berkata yang tidak berfaedah, mending diam gitu. Bukan berarti dia harus mengucapkan yang baik tapi diam, itu tidak juga seperti itu, ya. Jadi intinya kalau orang yang lebih baik itu orang yang berbicara tapi ada manfaatnya. Tapi orang yang baik itu orang yang diam dibandingkan orang yang berbicara tapi tidak ada manfaatnya. Apalagi perkataannya atau lidahnya itu dipakai untuk berbuat dosa, itu nggak boleh, ya. Ibu-ibu semuanya, mungkin banyak sekali bentuk dosa yang ditimbulkan oleh lisan kita. Nah, di sini Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang ghibah wa namimah. Nah, larangan ghibah dan namimah. Kata beliau berkata, ketahuilah bahwa kedua perkara ini adalah dari perkara-perkara yang paling buruk, min aswa'il fi'il, dari perbuatan yang paling jelek, ya, dan dibenci. Namun yang paling tersebar luas di kalangan manusia seolah tidak ada orang yang terbebas darinya kecuali segelintir orang. Nah, jadi banyak tidak orang yang berbuat adu domba misalnya, banyak tidak. Banyak gak orang yang bergibah. Apalagi, betul tidak? Kalau ibu-ibu misalkan habis nonton TV, habis nonton ini, langsung bicara sama warga, sama teman-temannya. Tahu nggak tadi artis ini gini loh. Itu nggak boleh ya ibu-ibu. Apalagi kalau misalkan ada tetangga kita punya masalah, misalkan bertengkar dan yang lain-lain, kita suka ngomongin sama orang lain. Misalkan, tahu nggak si itu gini loh, gini. Itu nggak boleh ibu ya, nggak boleh, itu ghibah. Dan ini sangat dibenci dan tercela. Oleh karena itu, kata beliau, saya memulai dengan keduanya karena kebutuhan masyarakat untuk diperingatkan darinya. Jadi untuk dijauhi, ya. Jadi setan itu, ibu-ibu semuanya, bisa mempengaruhi kita berdasarkan sesuatu yang kita senangi, berdasarkan sesuatu yang kita sukai. Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena apa? Digoda kan sama setan. Iya, itu digoda, diiming-imingilah, digoda, dan sampai Nabi Adam tersebut dikeluarkan. Apalagi putra-putri kita sekarang, ya, apa yang mereka senangi itu belum tentu baik dan belum tentu berpengaruh baik terhadap anak tersebut. Mungkin saja itu adalah perbuatan yang terlarang. Contohnya, anak-anak itu lebih senang ikut acara musik misalkan dibandingkan acara mengaji. Ya itulah setan, ya, bisa masuk dan mempengaruhi kita dengan sesuatu yang kita inginkan, gitu, yang kita sukai, gitu. Di sini Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ghibah adalah
engkau menyebut sesuatu tentang seseorang katanya yang dia benci, misalkan kalau pakai bahasa Sunda ya, si itu mah gini, si itu mah gitu. Makanya ibu, ketika ada seseorang menjelekkan orang lain, jangan langsung percaya dengan perkataannya. Jadi hanya kita yang bisa menilai, betul tidak? Mungkin saja dia kenapa membicarakan orang itu, mungkin karena ada hasad, mungkin ada karena dia benci sama dia, tapi belum tentu yang dia bicarakan itu benci terhadap kita, jelek sama kita, belum tentu kan? Nah, itu bisa membuat suatu adu domba, ya, mengadu domba kita, dan ini adalah perbuatan yang dosa, yang tidak boleh gitu. Apakah itu tentang tubuhnya, misalkan dia mah badannya gini, nggak boleh itu. Dia mah kurangnya gini, dia mah gini, nggak boleh. Atau misalkan penampilan fisiknya, syakelnya, ya, fisiknya gini, fisiknya jelek gini, nah itu nggak boleh. Itu namanya ghibah, ya. Karakternya, sifatnya, kekayaannya, maksudnya misalkan dia itu pelit dan yang lain-lain, misalkan anaknya, ngomongin anaknya itu nggak boleh, ayahnya, termasuk istrinya, pembantunya, budaknya, pakaiannya dan yang lain-lain. Kalau kita membicarakan dia tanpa ada dia, dan mungkin itu hal yang dia benci, itu disebut ghibah. Ketika kita ucapkan misalkan tentang dia, isi itu mah gini, pakaiannya jadul dan yang lain, itu ghibah itu, ya, tidak boleh. Atau mengenai dengan kata-kata, entah itu tulisan. Aina zaman apa ibu? Sekarang zaman apa? WhatsApp, ya, chatting. Itu juga kalau ngomong si ini mah gini lewat tulisan, itu juga nggak boleh. Jadi bukan hanya perkataan, melainkan tulisan juga tidak boleh, ya. Mengenai tubuhnya, contohnya di sini Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang contoh, misalkan menjelaskan tentang dia buta. Tahu nggak, dia itu misalkan pincang dan yang lain-lain, membicarakan tentang anggota tubuhnya, dan dibicarakan ini, seneng nggak orang yang kita dibicarakan seperti ini? Seneng nggak? Nggak seneng, ya. Apapun bentuknya, dia pendek, dia botak. Saya tahu dulu mah dia itu rambutnya gomplok, ya, gondrong. Sekarang dia jadi botak, misalkan. Itu nggak boleh ghibah itu ibu. Nah itu akan menghasilkan dosa. Dia hitam, dia kuning, wa aswar, wa aswad, misalkan. Adapun mengenai kualitas agamanya adalah ketika engkau mengatakan dia seorang pelaku maksiat, tahu nggak dia itu suka maksiat, itu nggak boleh ghibah, ya. Tahu nggak dia itu dulunya pencuri, itu nggak boleh juga ibu, ya. Dan dia bersikap baik terhadap kedua orang tuanya. Dia tidak bersikap baik terhadap kedua orang tuanya. Semua yang berkaitan dengan itu tidak boleh. Ya, makanya tadi menjelaskan Imam Nawawi rahimahullah tentang arti dari ghibah. Ya, kita singkat saja dan insya Allah kita akan mendapatkan faedah dari buku ini, ya ibu-ibu semuanya. Jadi nanti pulang kita praktekkan bareng-bareng, ya. Bukan saya menasihati bukan saya menasihati ibu dan ibu-ibu semua, ya, melainkan saya menasihati diri saya sendiri. Jadi semua orang itu harus belajar, harus bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini menjelaskan tidak boleh berghibah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala yaghtab ba'dukum ba'dha, katanya.
Dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Ya, juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Mencela itu ibu yang melakukan apa? Tangan atau lisan? Lisan. Mencela, kamu gini, kamu orangnya gini. Nah, tidak boleh. Ya, Nabi Muhammad sangat memperhatikan tentang hal itu. Karena apa? Ini berkaitan dengan sosialisasi kita dengan orang-orang, hubungan kita dengan orang-orang. Masih mending ibu, misalkan kita mencela, kita berbicara buruk kepada orang, tidak sampai ke hatinya. Tapi kalau misalkan sampai ke hatinya, itu seperti apa? Mudah nggak sembuhnya? Enggak, belum tentu. Dari ucapan iya saya maafkan, tapi hatinya masih sakit. Saya sakit hati dengan ucapan kamu. Nah, iya. Nah, masih mending juga ibu kalau dia cuma memendam. Tapi kalau misalkan dia nekat berbuat buruk kepada kita, itu wa'iyatubillah. Betul tidak? Itu penyebabnya apa? Lisan, ya. Dan di sini tadi kita tahu hadis tentang ghibah, ya, tentang ghibah. Dan di sini menjelaskan tentang adu domba, ya. Hadis ini dari Hudzaifah meriwayatkan dari Nabi SAW, kata beliau, la yadkhulul jannata namam, katanya, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, contohnya misalkan si Pulan itu ibu, kalau misalkan dalam bahasa Sunda gitu, si iya gitu ibaratnya. Si Pulan mah kieu kemarin teh bilang kieu ke saya, bilang gini, kamu itu gini, padahal tidak benar. Itu lewat apa? Lewat lisan. Ya, lewat lisan. Misalkan percaya ini orang, perkataan orang tersebut, jadi ribut, bertengkar, musuhan. Yang awal mulanya ibu bersama orang itu baik, saling tolong menolong, ada mengadu domba. Ya, yang ditimbulkan dari lisannya ya, yang tercela, yang tidak boleh. Ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bala innahu kabirun amma ahadahuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastatiru min baulih, katanya. Tetapi sesungguhnya perbuatan itu termasuk dosa besar. Adapun salah seorang dari keduanya itu suka mengadu domba, sedangkan yang satunya lagi biasa tidak melindungi diri dari kencingnya. Gitu. Ibaratnya ini Nabi Muhammad SAW menggambarkan tentang tercelanya perbuatan adu domba yang ditimbulkan dari lisan kita. Para ulama berkata, al-ulama qalu, arti kalimat dan mereka tidak diazab karena perkara besar adalah perkara besar dalam pandangan mereka atau sesuatu yang besar yang harus ditinggalkan oleh mereka tentang namimah tersebut. Ya. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya penghuni kedua kubur ini sedang diadab dan mereka tidak diadab karena perkara yang besar, melainkan apa? Melalui lisannya, ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan, qultu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Saffiyah kada wa kada, qala ghairu musaddad ta'ni qasiratan, faqal laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu, qalat lahakaitu lahu insana, faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan
wa anna li kada wa kada. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah berkata katanya, aku pernah berkata kepada Nabi, cukuplah engkau ketahui bahwa Syafi'iyah adalah begini dan begini. Gibah bukan? Gibah. Sebagian perawi berkata maksud Aisyah Sofiyah seorang wanita berperawakan pendek. Maka beliau bersabda, sungguh engkau telah mengatakan sesuatu yang sekiranya ucapan itu dicampurkan dengan air laut, niscaya kata-kata itu akan larut dan mengubahnya. Lalu Aisyah berkata, aku pun pernah menuturkan perihal seseorang kepadanya. Aku tidak suka menuturkan aib walaupun aku diberi bagian dari dunia begini dan begitu. Jadi ini contoh dari tidak bolehnya mengumbar aib. Aib orang kita umbar, aib orang kita ungkap-ungkap, apalagi di medsos Ibu. Apa-apa update. Apa-apa update sekarang. Bahkan ada orang-orang terkenal, sebagian orang-orang terkenal itu seakan perkataan ghibah, perkataan adu domba, perkataan mengumbar aib sendiri, entah aib orang lain, itu seakan hal biasa, marak sekarang. Jadi itu ibu-ibu semuanya yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua agar kita terhindar dari perbuatan dosa yang berkaitan dengan lisan kita. Imam Nawawi rahimahumullah menjelaskan di bab ini tentang menjaga lisan dan menyebutkan banyak kepada kita tentang hadis Nabi, tentang perintah Nabi agar kita menjauhi perkara-perkara dosa yang disebabkan oleh lisan kita. Wallahu a'lam bishawab.